Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini belajar ya? Masih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di bab 3. Tapi sebelumnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Depan duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik, mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu. Untuk yang tidak hadir hari ini ada enggak? Hadir semua ya? Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, hari ini kita akan melatih fokus dulu ya. Jadi apakah hari ini kalian sudah fokus atau belum untuk ikutin pelajaran pendidikan agama Islam? Baik, coba saya minta semuanya tangannya ke depan lagi gini. Nah, nanti tangannya diputar searah jarum jam ya. Kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, putar. Lebih cepat lagi. Pelan. Cepat lagi. Pelan. Ya, semua coba pegang pipinya masing-masing. Iya. Ada yang salah nggak? Oh, semua ada yang salah ya. Oke. Putar. Baik, itu tadi untuk melatih fokus ya. Ternyata sudah banyak yang fokus untuk belajar hari ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi materi kita bahas adalah tentang bab 3 ya. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian dan cara menghindari dan manfaatnya. Kemudian peserta didik dapat membuat karya. Nah, ini nanti ada hasil ya, produk yang dibuat yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik dulu ya untuk asesmen awal. Nanti silahkan siapa yang bisa menjawab ya pertanyaan pemantik di awal ini. Seberapa penting kita dapat menghindari sifat foya-foya, ria, takabur, dan hasad dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan pertama ini? Angkat tangannya. Ya, silakan. Ria adalah tindakan pembicaraan dengan tujuan memperoleh pujian atau pengakuan dari orang lain. Mempraktikkan agama dengan tulus dan ikhlas tanpa memperlihatkan diri kepada orang lain, lebih mendekatkan kita pada spiritualitas yang sejati. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Silakan, ada dari sebelah sana. Ya, silakan. Hasad atau iri hati dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu kedamaian. Dengan menghindari hasad, kita membangun lingkungan yang positif dan saling mendukung. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi. Baik, jawabannya bagus-bagus, keren-keren. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus berusaha bisa menghindari sifat-sifat tentang foya-foya, ria, takabur, hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk aktivitas belajar hari ini, nanti kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok visual, kelompok audio visual, dan kelompok kinestetik ya, di mana nanti setiap kelompok akan mendiskusikan melalui kalau link visual itu melalui link artikel, audio itu berarti dengan mendengarkan ya dari guru,
Kemudian untuk kelompok audiovisual dengan nonton video melalui link YouTube, dan kinestetik nanti ada kegiatan dengan metode go to post ya, menempel dengan kertas post-it. Nanti di sini produknya yang dibuat adalah dalam bentuk peta konsep, sedangkan kelompok audio dengan foto bercerita, kelompok audio visual dengan poster, nanti itu dengan kegiatan gerak badan ya, gerak tubuh untuk menempel jawabannya. Baik, sekarang silakan kalian untuk menata tempat duduknya ya, supaya bisa untuk berdiskusi. Silakan. Ya baik, setelah semuanya membentuk kelompok, silakan untuk kelompok visual link artikelnya dibuka ya. Coba saya cek untuk link artikelnya. Apakah sudah ketemu? Ya, oke, betul. Betul itu, silakan dibaca dulu. Dan untuk link audio visualnya sudah ada? Ada ya, coba dibuka di landscape. Nah, mana ini? Baik, ini untuk kelompok audio ya. Ya, silakan buku paketnya dibuka dulu. Halaman 70 ya. Berkaitan dengan dampak negatif dari perbuatan ria. Sudah? Oke, ya, di situ ada bahwasanya ria itu berdampak negatif, yaitu adanya rasa tidak puas dengan amal yang dikerjakannya, ya. Kemudian akan muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Nah, nanti bagaimana solusi dari moderasi beragama itu dapat menyelesaikan supaya kita tidak berbuat ria gitu ya, atau kita berusaha menghindari ria itu dengan cara moderasi beragama. Ya. Silakan dilanjutkan untuk diskusi ini ya. Baiklah. Baik, untuk kegiatan diskusi sudah selesai. Silakan dari kelompok visual untuk mempresentasikan hasil diskusinya beserta dengan produk yang sudah dibuat. Yuk, silakan maju ke depan. Kita kasih semangat dulu dengan tepuk tangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok visual. Kami akan membacakan dampak negatif foya-foya dan solusi moderasi beragama. Nah, di sini ada dampak negatif dari foya-foya, yaitu 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, di sini ada solusi moderasi beragama, yaitu 1. Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang berbagai agama dan keyakinan dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan prasangka. Demikian presentasi dari kami. Adakah ada yang mau bertanya? Bagaimana agar kita bisa konsisten untuk dapat menghindari sifat foya-foya? Konsistensi dalam menghindari sifat foya-foya memerlukan kesadaran dan disiplin diri, yaitu 1. Buat rencana keuangan. Buat anggaran bulanan yang mencakup pengeluaran rutin, tabungan, dan investasi. Tetapkan batas untuk pengeluaran non esensial dan patuhi rencana ini. Yang kedua, jaga lingkungan. Hindari situasi atau teman yang mendorong perilaku foya-foya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sebuah foto bercerita. Nah, di sini foto berceritanya itu tentang dampak negatif dari ria atau sum'ah dan solusi moderasi beragama yang relevan. Dampak negatif dari ria atau sum'ah itu ada muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, dan mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, seperti berinteraksi dengan orang lain dengan akhlaknya yang baik. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triadi dari kelompok audiovisual ingin mempresentasikan tentang menghindari sifat takabur dan solusi moderasi beragama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah, tahu kebenaran. 2, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Ya, solusi moderasi beragama. Moderasi beragama menekankan pentingnya niat yang tulus dalam beribadah. Jika niat kita hanya untuk menunjukkan kepada orang lain, itu bisa menjadi bentuk takabur. Kita harus beribadah hanya karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya, bagaimana memilih teman yang baik agar kita tidak terpengaruh sifat takabur? Ya, izin menjawab. Memilih teman yang baik adalah langkah penting untuk menghindari sikap takabur dan membangun hubungan yang positif. Karena empati dan keterbukaan, pilih teman yang mau mendengarkan dan memahami perasaan kita. Teman yang empati akan membantu kita tumbuh dan menghindari sifat takabur. Kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak negatif sifat hasad, yaitu 1. Hati menjadi susah. 2. Menentang takdir Allah. Yang ketiga, menghalangi keinginan dosa kepada Allah. Yang keempat, merendahkan martabat orang lain. Yang kedua, ada solusi sifat hasad dalam moderasi beragama. Yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Yang kedua, menghargai perbedaan dan tidak merasa paling benar. Yang ketiga, tidak suka menyalahkan orang lain. Yang keempat, menjaga harkat dan martabat manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Terima kasih untuk semua kelompok visual, kemudian kelompok audio visual dan kinestetik yang sudah melakukan diskusi dan sudah membuat karya produk dalam bentuk peta konsep, foto bercerita, kemudian ada poster dan melakukan metode post to go ya, dengan menempel hasilnya di papan tulis. Baik, selanjutnya siapa nih yang bisa merefleksikan ya? Merefleksikan hasil belajar kita hari ini yang sudah kita pelajari itu apa saja? Coba angkat tangan siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Setelah belajar bersama tentang menghindari sifat foya-foya, takabur dan hasad dengan diskusi kelompok dan presentasi, menurut saya sangat menarik. Kita jadi mudah dalam memahami terkait dampak negatif sifat-sifat tersebut dan solusinya, apalagi dikaitkan dengan moderasi beragama. Setelah memahami tentang dampak negatif tersebut, maka saya akan berusaha untuk menghindarinya, dan solusi dari teman-teman tadi sangat membantu saya untuk kuat dan berusaha menghindari sifat-sifat tersebut, karena berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain serta lingkungan masyarakat. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, tadi sudah mengetahui bagaimana tentang bahayanya dari sifat foya-foya
kemudian ria, takabur, dan hasad. Maka kita sebagai orang Islam berusaha ya untuk menghindarinya. Salah satunya tadi adalah dengan moderasi beragama. Ya, kita berada di tengah-tengah, bersikap sebagaimana umumnya manusia, begitu ya. Baik, untuk kegiatan yang terakhir kita ada evaluasi ya untuk setelah belajar kita hari ini, pemahaman kalian sampai mana, oke ya. Nah di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab untuk kelompok visual, kemudian kelompok audio, kelompok audiovisual, dan kelompok kinestetik ya. Silakan, saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Baik, sudah selesai semua ya pengerjaannya? Sudah. Baik, dengan selesainya mengerjakan soal tadi, evaluasi tadi, maka selesailah pelajaran kita hari ini ya. Dan perlu Pak Guru sampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang bisa menghindari sifat foya-foya, kemudian ria, kemudian ada takabur dan hasad gitu ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan tepuk tangan bersama dulu ya. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya, bisa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima